Kalau orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, dia tidak lagi mendikotomikan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan berikan padanya, dia yakin itu adalah kasih sayangnya Tuhan. Baru 2 cirinya. 1, malam telah sunyi. 2, merasa bersama dengan Tuhan dan tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Sampai sini sudah berani kita menyatakan ad-duha atau al-fajar. Oh, duha. Bagus. Harus percaya diri. Yang berikutnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok selalu lebih baik daripada hari ini. Orang yang sudah mencapai duha, selalu hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Hari-harinya selalu jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Kita tanya pada diri kita, hari-hari kita selalu lebih baik. Kalau lebih baik, duha itu. Semangatnya lebih baik, ikhlasnya lebih baik, sabarnya lebih baik, sudut pandangnya lebih baik, kedamaiannya lebih baik, semuanya lebih baik. Duha itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang ditakdirkan Tuhan pada dirinya, dia selalu tardo, selalu ridho. Ridho. Tidak pernah sedikit pun berkomentar terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya, apalagi berkeluh kesah. Ridho. Udah berapa cirinya? 1, malam telah sunyi. 2, selalu merasa bersama Tuhan. 3, tidak pernah mendikonopikan tindakan Tuhan. Yang keempat, selalu hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Esok selalu lebih baik daripada hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang berikutnya, ridho terhadap apapun yang Tuhan inginkan terjadi pada dirinya. Alam yajidki man fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Ngerti? Tuhan mendapati kita yatim, lalu Tuhan melindungi kita. Dengan apa? Dengan dirinya. Siapa yang yatim? Yang yatim bukan tubuh kita. Tubuh kita ada karena ada ibu bapak kita. Yang yatim adalah jiwa kita, karena jiwa tidak pernah dilahirkan, jiwa itu ditiupkan. Itulah yang yatim pada dirimu, telah mendapatkan perlindungan dari Tuhan, telah dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Kata Tuhan, dulu kamu aku dapati sedang bingung. Saya mau tanya jujur saja, ibu bapak dulu sebelum ngaji dengan saya, bingung nggak? Bingung. Sudah ngaji ke sana, udah ngaji ke sini, wiridan tiap malam, tahajud dilakoni, duha dilakoni, tapi bingung. Dari mana aku asal? Sebenarnya apa tugasku di sini? Lalu kemana setelah ini aku akan pulang? Bingung. Bingung nggak waktu itu? Bingung. Tidak punya ketetapan hati, tidak punya isbatuliyah. Makanya Ki Ageng Netiprana mengatakan, beliau mengatakan kita ini harus mencapai isbatuliyah. Makanya beliau mengatakan perguruan saya adalah perguruan isbatuliyah. Jadi aslinya itu isbatuliyah. Isbatuliyah. Isbat itu tetap, disebut. Nah itu. Sebut itu bahasa Arab dari isbat. Tiang yang terbuat dari besi, dikasih semen, dikasih coran, disebut tiang beton, kan gitu. Disebut, ditetapkan. Itu namanya isbat. Sudah mencapai ketetapan iman. Jadi di sini katakan, aku mendapatimu dulu dalam keadaan yatim.
telanjang, sendiri. Jiwa kita dulu gelisah sekali, betul nggak? Karena tidak bersama dengan Dia. Kering kerontang, tidak pernah diberikan makanan yang rohani yang benar. Aku lindungi jiwamu. Si yatim itu dilindungi oleh Allah. Berikutnya apa? Wa wajadaka dolan fahada. Dulu aku dapati kamu dolan. Tahu dolan? Dolan itu bahasa Indonesia. Jalan-jalan. Bahasa Jawa. Dolan tuh bahasa Jawa. Jalan, jalan. Jalan ka ditu, jalan ka dieu. Init isuk-isuk, datang poting. Gak jelas yang dia kerjakan. Dolan. Kalau bahasa Arabnya, dolan itu artinya sesat. Sesat itu tidak tahu jalan. Bingung nggak? Bingung. Ini terjemahan bahasa Departemen Agama, dolan tuh bingung. Padahal dolan tuh nggak tahu jalan. Ya sama aja. Orang yang nggak tahu jalan kan bingung juga. Sakit, takut mati, karena bingung. Betul nggak? Naik mobil, takut mati juga. Bingung karena nggak tahu pulang kemana. Dolan. Fahada. Tapi aku telah beri petunjuk kamu. Ketika kita sedang bingung, kita mencari, membebaskan kebingungan kita. Fahada. Ketemulah dengan orang. Ngaji yuk. Ngaji. Ketemulah dengan seorang penunjuk jalan. Dapat petunjuknya. Tahu jalannya. Setelah tahu jalannya, diamalkan. Gak bingung lagi. Kira-kira udah duha belum? Duha. Dari dulu baca ad-duha. Kalau udah jadi imam, wad-duha wal-laili idza saja. Lekoh. Tengarti. Duha itu apa? Itu tingkatan spiritual. Tahunya sholat duha. Untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki. Jika masih di atas, turunkan. Kalau masih di bawah, keluarkan. Kalau masih kecil, besarkan. Kalau masih haram, halalkan. Kalau jelek, baikan. Itu produk duha kita selama ini. Padahal duha kata Quran bukan begitu. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tardo. Kapan kita tardo? Kalau jika di atas turunkan, jika di bawah keluarkan. Kapan jadi tardo? Nggak tahu tuh siapa yang bikin. Pak Indra kayaknya itu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ketika kamu dulu masih yatim, belum dapat pelindungnya, seperti itulah kamu. Duhanya maksa Tuhan. Tuhan dijadikan hamba Dia. Dia yang senang jadi Tuhan. Betul nggak? Karena yatimnya saat itu masih kampungan. Jarang ke kota. Kurang gaul. Saya bukan jelekan Mad Musarif. Saya datang keliling-keliling kalau ke rumah-rumah itu lihat di sajadahnya di depannya, oh, Mad Musarif. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa daripada yang tidak pernah baca. Kan di situ ada doa membebaskan utang. Macam-macam itu. Ya, kelihatan itu tingkatan spiritualnya dari buku yang ada di depan sajadahnya.
kumpulan statement untuk memaksa Tuhan agar menjadi hamba Dia. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu dalam keadaan bingung. Aku kasih petunjuk saat itu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu juga kamu aku dapati berada dalam kekurangan. Aku cukupkan. Siapa yang kekurangan? Apa dia tidak punya harta? Subhanallah. Allah tidak sedang cerita kekurangan itu. Kenyataannya banyak orang yang punya harta banyak pun masih gelisah kehidupannya. Itu tandanya dia ada apa yang kurang ya. Apalagi teboganan naon. Ini cerita bukan yang kekurangan teboganan naon. Sudah punya apapun yang dia inginkan, dunia sudah dia dapat, tapi masih gelisah. Ada apa yang kurang ya? Kayaknya kalau tanah yang di depan ini sudah kebeli, pasti saya bahagia. Dia cari uang kebeli yang depan, kurang juga. Ini bahasa Quran. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu kamu selalu merasa kurang. Kapan kita merasa cukup? Ketika Allah mencukupkan kita dengan dirinya sendiri. Kaya hati kita. Saat hati kita kaya, saat jiwa kita kaya, saat itu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah, saat itu kita dibebaskan dari perasaan kurang. Walaupun masih kekurangan. Mau ngaji nggak ada ongkos, ada aja jalannya. Ada aja. Tiba-tiba disampar sama Bu Usi, ngaji yuk. Ya ada saja, kalau Allah mau nyamper ya digerakkan saja. Mau ke kebun saya, bingung. Tapi sudah yakin, ntar juga ada yang kosong mobilnya. Ada juga. Dapat ikan lagi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hari ini merasa kurang? Saya baca bukunya orang bijak tentang korupsi. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Itu kalimat dalam sekali. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disuap. Gak kenyang. Sebetulnya yang dia butuhkan itu sebetulnya bukan tambahan harta. Yang dia butuhkan Allah sebetulnya, cuman gak ngerti. Gak ada yang bimbing.